Extra Moms kali ini selama bulan Oktober kita ngobrol dengan para moms, yaitu dalam rangka breast cancer awareness. Ya, jadi sudah hadir di sini ada Tri Utami yang dipanggil Bunda Tami. Oke, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Mas. Oke. Bunda Tami sendiri ada pengalaman mengenai kanker payudara? Iya, awalnya pertama kali saya merasakan adanya sesuatu yang aneh di badan saya itu sekitar awal Januari sebenarnya. Tapi saya tidak terlalu berani untuk langsung memeriksakan diri ke dokter karena perasaan saya sebenarnya campur aduk banget. Karena antara takut tapi juga penasaran gitu ya, sehingga saya sempat menunda selama kurang lebih 2 bulan gitu. Bahkan kepada keluarga, suami, anak-anak itu juga saya belum berani untuk bercerita apa yang saya temukan gitu ya terhadap badan saya gitu. Bulan Maret saya memberanikan diri untuk datang ke dokter di kantor. Saya merasa nyaman dengan datang ke dokter itu karena saya bisa berbicara dari hati ke hati karena kebetulan dokternya juga perempuan gitu ya. Lalu saya cerita dan dokter memeriksa. Meskipun dokter belum bisa memastikan apakah ini sesuatu yang mengkhawatirkan, tetapi dokter langsung menyarankan saya untuk memeriksakan diri lebih lanjut. Jadi saya dikasih rujukan untuk periksa darah dan USG payudara gitu. Seminggu kemudian hasilnya ada, lalu saya konsultasikan lagi kepada dokter di kantor. Dokter sudah melihat adanya satu tendensi ini kepada hal yang perlu diwaspadai gitu. Dalam hal ini adalah ke arah cancer gitu. Walaupun memang tetap belum 100% bisa dipastikan gitu. Lalu dokter memberikan rujukan untuk saya berkonsultasi ke dokter bedah onkologi. Ketika konsultasi pertama dengan dokter bedah onkologi, dokter juga cuma bilang melihat dari usia, karena waktu itu kan saya sudah di atas 45 tahun ya, dan dari fisik dari benjolan yang ada di payudara, jadi itu keras ya, keras, dia tidak tidak bergerak, dia diam. Dokter memang bilang saya perlu memastikan ini lebih lanjut gitu. Oleh karena itu saya dirujuk untuk mamografi gitu, mamografi untuk memastikan sebenarnya apakah memang benar ini sesuatu yang memang perlu diwaspadai, begitu sih Mbak. Oke. Kita lanjut lagi buat Bunda Ani ya. Iya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bisa diceritakan pertama kali waktu divonis terdiagnosa breast cancer ya. Jadi sebetulnya pada tahun sekitar 86 pada saat saya masih mahasiswa, saya pernah dioperasi tumor payudara. Tapi pada saat itu menurut dokter jinak. Jadi nggak ada masalah. Dan kebetulan saya juga punya nenek meninggal juga karena breast cancer. Sehingga sejak itu saya cukup rutin melakukan pemeriksaan payudara melalui mamografi. Nah, dan beberapa kali memang saya merasa ada benjolan gitu di payudara. Jadi cukup sering diperiksa, tapi selalu hasilnya tidak mengkhawatirkan, hanya berupa FAM atau karena hormonal dan lain-lain. Nah, kebetulan pada bulan Mei
di 2014 kemarin, saya tiba-tiba demam dan merasa ada cenut-cenut gitu di bagian dada saya di sebelah kiri. Nah, karena demam dan saya kebetulan memang agak jorok makannya, jadi saya udah beberapa kali kena tifus. Saya merasa ini kayaknya tifus nih. Jadi saya datang ke dokter internis. Cuman karena saya merasa ada benjolan di payudara, pada saat dokter meminta saya untuk dirawat karena tifus, saya juga pada saat dirawat minta juga untuk dilakukan USG dan mamografi. Dan ternyata gitu pada saat mamografi, dokternya memang menyampaikan bahwa ini kayaknya agak berbeda, dan saya memang karena udah berapa kali ada benjolan merasa benjolan yang kali ini agak berbeda. Gitu. Jadi ya tanggal, saya ingat sekali, akhirnya tanggal 16 Mei saya dioperasi. Nah, setelah operasi baru dikonfirm bahwa memang confirm kena breast cancer. Oke. Nih, Bunda Tami, setelah tahu bahwa ternyata Bunda Tami terkena kanker payudara, apa yang ada di benak Bunda Tami pada saat itu setelah mendengar dari dokter bahwa Bunda Tami positif kena kanker payudara? Sebenarnya dari awal ketika dokter di kantor sudah mengkhawatirkan ke arah hal yang lebih serius, itu sebenarnya saya udah mulai shock gitu ya, udah mulai shock, artinya sudah mulai harus menyiapkan diri dengan segala macam vonis yang akan disampaikan ke saya gitu. Tentu saja nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena kalau Ani bilang Ani makannya jorok, kalau saya justru lebih hati-hati gitu. Orang yang lebih hati-hati. Saya ngurangin gorengan gitu. Lalu saya banyak makan buah dan sayur. Saya juga olahraga seminggu 3 kali. Jadi buat saya itu sangat, kayaknya mustahil gitu ya. Betul. Nggak percaya gitu. Gaya hidup sehat loh. Benar. Sangat nggak percaya gitu. Kalau pada akhirnya saya tetap divonis terkena kanker payudara gitu. Sempat kecewa luar biasa dengan keadaan ini. Tapi ya kembali lagi bahwa semua harus dihadapi. Semua harus dihadapi dan kita tetap harus punya semangat kalau memang mau sembuh gitu ya. Ya, jadi akhirnya pelan-pelan kita coba pasrahkan pada Yang Kuasa. Oke, nah ini proses dari tahap kecewa sampai akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa Bunda Tami harus seperti itu. Yang pasti support dari keluarga. Dari suami terutama. Walaupun suami saya sebenarnya sempat marah sama saya karena dia tidak tahu dari awal. Sejak pertama kali saya menemukan adanya benjolan di payudara, tapi dia tahu ketika hasil USG sudah keluar, gitu. Dia sempat marah sama saya, tapi pada akhirnya sangat mensupport dan selalu menemani kalau harus konsultasi ke dokter gitu, karena dia nggak mau kecolongan lagi. Gitu. Oke, kita pindah ke Bunda Ani. Kalau Bunda Ani sendiri waktu terdiagnosa, mendengar diagnosa itu, yang dalam benak Bunda apa? Mungkin agak berbeda dengan tadi panggilnya Uut ya. Mbak Tami ya. Soalnya ini teman SMP saya kan, sahabat SMP. Oke. Betulan sama-sama lagi kena. Bedanya nggak jauh lagi. Jadi agak berbeda barangkali karena tadi saya punya turunan dari nenek breast cancer, dan banyak juga saudara-saudara saya, sepupu gitu, banyak yang kena cancer. Sehingga pada saat merasa ada benjolan yang agak berbeda, saya sebetulnya udah prepare. Jadi pada saat dokter bilang itu cancer, saya sebetulnya nggak terlalu kaget, karena saya mental walaupun bagaimana tetap sih kekhawatiran ada. Cuman mungkin yang berbeda adalah yang kepikiran oleh saya adalah anak saya. Kalau ini sedih nih.
karena suami saya meninggal juga karena kanker. Sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi yang pikiran saya tuh gimana ya caranya menyampaikan kepada anak-anak saya. Jadi bukan gimana sayanya, tapi gimana anak-anak saya gitu. Jadi saya sempat menutupi bahwa saya kena kanker itu dari 16 Mei, saya baru menyampaikan di 30 Juni. Jadi hampir sebulan lebih saya menyampaikan hanya anak saya yang pertama yang besar yang saya sampaikan, karena yang 2 itu masih 15 dan 12 tahun. Dan pada saat dioperasi mereka tahu sih bahwa saya akan dioperasi. Cuman mereka tanya, "Mama kenapa operasi?" "Oh, ada benjolan di payudara Mama." "Bukan kanker kan?" Langsung mereka yang disampaikan itu, "Bukan kanker kan?" "Oh, bukan. Mama, I'm tired of cancer," katanya gitu. Jadi terus terang begitu saya positif kena kanker itu yang di pikiran saya, itu yang terberat buat saya gitu, menyampaikan ke anak-anak saya. Kalau saya sendiri sih karena ada turunan dari keluarga, kemudian saya sendiri makannya tidak sebagus Tami ya, karena saya senang makan Indomie, senang minum teh botol. Itu kan juga salah satu pencetus kanker. Jadi seperti itu sih yang terberat buat saya adalah anak-anak saya gitu. Dari bulan Juni ya? Saya diagnosa Mei dan saya sampaikan baru 30 Juni. Itu berarti rentang waktunya berapa bulan tuh, Bu? Sebulan lebih ya. Apa yang membuat Bunda bisa akhirnya tercetus? Ya udah, saya sampaikan lah. Karena jadi dari 16 Mei saya operasi, kemudian saya konsultasi ke dokter dan lain-lain. Setelah patologinya keluar, kan treatment breast cancer itu ada 5. Operasi, kemudian kemoterapi, radiasi, hormon terapi, dan target terapi. Nah, kebetulan jenis kanker saya itu tiap orang beda-beda jenis breast cancernya. Itu saya harus menjalankan ke-5 treatment tersebut. Dan yang terberat adalah kemoterapi, dimana kemoterapi kan akan membuat rambut rontok dan lain-lain. Nah, itu nggak mungkin kalau saya nggak menyampaikan ke anak saya. Mereka kan anak sekarang kan cerdas ya. Maksudnya dari teknologi mereka sangat amat mengerti kalau tiba-tiba mamahnya gundul seperti apa. Jadi dari 16 Mei ke 30 Juni, karena 2 Juli saya sudah ditetapkan harus kemo pertama. Jadi sebelum 2 Juli saya harus menyampaikan. Dokter saya bilang, kebetulan dokter yang merawat saya adalah dokternya suami saya. Jadi saya udah kenal cukup lama. "Ani, kamu liburan dulu, ajak anak-anak." Dan kebetulan Juli kan liburan anak sekolah, biar seneng-seneng dulu, dan kamu juga nanti waktu kemo kan nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi coba jalan-jalan dulu. Nah, pada saat jalan-jalan sebetulnya di tempat liburan udah mau ngomong ke kakaknya, "Mas, gimana nih, ngomong sekarang nggak? Ntar aja deh, Mam, kalau udah pulang." Jadi saya ingat sekali, saya harus masuk ke rumah sakit hari Senin. Saya baru nyampaikan hari Sabtu, 30 Juni itu hari Sabtu. Saya sudah menyiapkan mental dulu supaya jangan nangis. Jadi saya bikin ketawa-ketawa, happy, bikin suasana cair dulu. Kan memang karena sejak nggak ada apa-apanya, anak saya yang 2 tidur bareng sama saya. Jadi kalau malam kita kumpul semua berempat. Akhirnya saya bilang, "Mas Vi, Alani, Mama hari Senin masuk rumah sakit loh." "What?" katanya. "Kenapa?" "Enggak, Mama mau ini loh, mau di treatment. Soalnya Mama sakitnya kayak papa." Mereka langsung menjerit. Yang satu bilang no, yang satu bilang what gitu, teriak-teriak. "Oh, nggak apa-apa. Kalau papa kansernya berat." Kebetulan suami saya kansernya paru dan hanya 10 bulan. Karena begitu didiagnosa stadium 4 gitu ya. Kalau Mama ini ringan, gampang. Kanker payudara itu bisa disembuhkan cepat. Obatnya sekarang banyak dan lain-lain. Cuma nanti kepala Mama gundul. Awas ya, nanti kalau kepala Mama gundul, kamu jangan warna-warnain rambut Mama. Nah, disitulah mereka ketawa. Oke. Kalau gitu nanti aku akan cari spidol. Aku akan tulis-tulis di kepala Mama, katanya gitu.
Jadi di situ suasananya suasana nggak sedih, ceria, dan saya sampaikan bahwa breast cancer itu sekarang udah teknologi kedokteran segala macam sudah lebih maju, sehingga tidak tidak seperti kanker paru yang memang susah gitu, survival rate-nya sangat rendah, sementara kanker payudara tuh bisa disembuhkan. Kalau kita ngomongin tentang Love Pink gitu kan, ini adalah komunitas breast cancer. Biasanya kalau kita menemukan seseorang yang senasib sama kita, itu kayaknya ringan banget gitu ya. Setidaknya kita tidak sendiri gitu kan, masih ada buat sharing gitu. Biasanya yang diobrolin apa aja tuh pertemuannya? Jadi sejak geoperasi saya dikenalkan oleh teman satu kantor gitu yang kena breast cancer juga untuk join di Love Pink. Nah ya karena saya orangnya memang ini ya seneng ketemu orang, jadi ya saya senang aja gitu. Karena tidak semua orang yang kena cancer itu, ada dua macam sih, ada yang ekstrovert, cari teman komunitas, ada juga yang langsung menutup diri, gitu. Nah saya termasuk yang seneng ketemu orang, jadi saya join. Nah dengan join di situ, dari tadinya membernya berapa ya, kayaknya di bawah 50, kita lewat Telegram, ada aplikasi namanya Telegram. Belum pernah tahu ya, taunya WA aja ya. Enggak, Telegram lebih gaul. Bukan, Telegram kayak zaman dulu warna biru, amplop gitu. Ini aplikasi kayak Line, kayak WhatsApp, kayak BBM, namanya Telegram. Oke. Nah, saya juga baru tahu sejak di situ gimana cara ini Telegram. Jadi kalau Telegram itu karena bisa membernya lebih dari ratusan orang. Jadi pakai itu. Nah, sekarang membernya kalau nggak salah di grup itu udah 113. Nah waktu join yang diobrolin ya sebagian besar kalau ada yang baru say hello, terus kita memperkenalkan diri yang lucu. Kalau memperkenalkan dirinya tuh bukan saya penderita breast cancer stadium, enggak. Jadi ngomongnya langsung saya Ani breast cancer kelas 2B, belum lulus. Atau kalau yang ini udah wisuda, udah lulus, atau udah naik kelas gitu. Bilangnya kalau stadium tuh kelas gitu. Kalau soal lulus itu udah menjalani treatment itu. Udah survivor, udah menjalani ada treatment. Ada istilah nggak naik kelas nggak? Ada sih. Jadi dari kemarin ikut, dari member kita yang selama saya ikut dari sejak kemarin 2 sih yang udah ninggalin kita, 2 orang gitu. Tapi ya ya takdir ya, jadi harus dijalani. Nah, udah perkenalan seperti itu, jadi senang. Jadi kita bawainnya dengan ceria, nggak yang bersedih-sedih. Itu yang bikin semangat. Sama kalau ada sharing, kok saya sakit ini, harusnya gimana. Jadi pada saat itu saya habis operasi pernah kan bawa drain tuh selang darah kalau habis operasi. Gitu, selang darah dibawa ke rumah. Nah, saya tuh merasa di sini bengkak. Ini harus diapain? Nah, kalau nanya ke dokter kan suka lama jawabannya. Biasanya ke sana mereka pasti pernah ngalamin hal yang sama. Jadi dan mereka kebetulan juga ada member yang dokter. Ya, ada beberapa member yang banyak dokter. Jadi yang dokter. Konsultasinya juga nyaman gitu. Dan dokter itu pun menderita. Betul. Iya. Kan komunitas Love Pink itu syaratnya adalah penderita breast cancer. Jadi kalau cuma persyaratan mutlaknya. Jadi nah terus kita kalau istilah mau kemo bilangnya mau spa. Kalau mau radiasi bilangnya mau berjemur. Jadi pakai istilah-istilah yang lucu-lucu aja, yang fun. biar kita happy terus, semangat terus. Terus kalau ada yang masih kalau kemo party. Kemo party. Jadi party. Saya misalnya saya istilahnya dari Mbak Taci itu ketua Love Pink-nya ya. Mau kemo party dengan Madam Taxotere. Taxotere itu nama obatnya. Gitu. Saya obatnya 3, Taxotere, Carboplatin, sama Herceptin. Jadi mau kemo party dengan Madam Taxotere, dengan Mr. Herceptin, dengan ini gitu. Tapi bagus. Mestinya nggak merasakan kayak udah nggak anak duluan gitu. Mestinya kemo gini, mau ke barbershop kan agak-agak botak gitu kan, cukur, dipangkas. Apa aja istilahnya pokoknya yang lucu-lucu, pokoknya nggak sedih-sedih. Kalau ada yang lagi down dikasih semangat. Ayo bisa, ayo gini, sharing. Biasanya pertemuannya seperti apa nih?
sama sahabat-sahabat Love Pink sendiri? Oh, kalau yang saya pernah ikut kemarin ada belajar apa namanya? Yoga. Self healing. Self healing gitu. Nah, itu kita ketemu. Kita udah kayak saudara walaupun nggak pernah ketemu. Jadi kalau mau kopi darah tuh kayaknya excited banget, seneng banget gitu. Terus kemudian yang kedua saya ikut juga yang kemarin waktu kita halal bihalal ya, untuk mempersiapkan acara besar kita tanggal 12 Oktober. Kebetulan karena saya masih treatment belum banyak terlibat, tapi teman-teman tuh banyak sekali kegiatannya, terutama sosialisasi ya di dan kantor-kantor, pendampingan apa namanya, teman-teman atau member lain yang mau operasi atau mau kemo pertama, biasanya kan mendampingi. Jadi kita harus memberikan semangat gitu. Kita datang ke rumah sakit, kita temenin kemo pertamanya gitu, atau yang mau kemo terakhir gitu. Nanti foto-foto gitu. Kita selalu foto-foto. Luar biasa mulia, padahal sesama gitu kan, tapi saling memberikan penguatan satu sama lain. Oke, di bagian terakhir mungkin ada masukan buat you lovers yang lagi mendengarkan, mungkin mengalami kasus yang sama atau warning atau apa, terserah, mungkin silakan kalau Bunda Tami. Ya, saya rasa yang paling penting untuk para wanita, tidak hanya untuk wanita yang usianya sudah di atas 40, saya rasa dari muda pun sudah mulai diperkenalkan yang namanya periksa payudara sendiri. Itu penting diajarkan ke anak-anak kita, bahkan umur belasan tahun sudah harus mulai diperkenalkan itu. Karena ada kejadian umur 15 tahun gitu. Ya, betul. Di kantor saya ada anaknya satpam baru berumur 15 tahun. Itu ternyata sudah penyebarannya sudah sangat cepat gitu. Jadi yaitu periksa payudara sendiri itu merupakan satu langkah awal yang perlu kita lakukan. Di samping setelah itu tentunya kita harus mengikuti semua saran dokter untuk pengobatan medis lanjutannya. Dan tentu saja pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat, makan, olahraga, itu juga sangat penting diperhatikan. Oke. Kalau Bunda Ani sendiri, mungkin ditambahkan selain payudara sendiri, mungkin kalau yang dari kantornya ada fasilitas atau kita memang memiliki dana, itu yang namanya pemeriksaan check up ya, mamografi, USG, itu harus dilakukan secara rutin. Karena pengalaman saya itu setahun sebelumnya sudah di mamo, bahkan 6 bulan sebelumnya di mamo, tapi bersih. Ternyata 6 bulan kemudian terkena gitu. Jadi apalagi yang memiliki yang high risk gitu ya, yang high risk itu sebaiknya ya frekuensinya lebih di apa namanya, dipercepat. Nah, satu lagi, barangkali kanker payudara kan tidak hanya untuk wanita, laki-laki juga ada. Jadi ya laki-laki juga nggak ada salahnya untuk kalau misalnya ada sesuatu yang nggak enak di bagian dada juga bisa untuk lakukan pemeriksaan. Oke. UFM 94,7